Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC, pada tahun 2020 jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Operasi Gempur Rokok Ilegal merupakan wujud komitmen dari Bea Cukai sebagai community protector dan revenue collector untuk menekan peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara. Soft approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan upaya preventif berupa pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi. Sementara hard approach merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan upaya represif berupa penindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Bea Cukai mencatat selama periode operasi Gempur Rokok Ilegal pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan jumlah penindakan. Sedangkan untuk jumlah barang hasil penindakan atau BHP cenderung menurun tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penindakan diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal. Sementara penurunan peredaran rokok ilegal diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk legal sehingga dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal antara lain tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos, dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Senada dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Bea Cukai bersama berbagai instansi terkait untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Semarang bersama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan di Balai Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai ketentuan peraturan cukai. Peserta sosialisasi merupakan UKM sekitar yang ada di wilayah Desa Tlogorejo, pedagang kelontong, serta masyarakat di sekitar Desa Tlogorejo. Berbagai upaya preventif terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal, salah satunya ialah dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama merupakan sambutan dari Budi Handoyo selaku Kepala Desa Tlogorejo. Beliau memberikan himbauan bagi warga Desa Tlogorejo untuk tidak menjual maupun memakai rokok ilegal.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat mengedukasi warga desa Tlogorejo agar lebih berhati-hati dengan maraknya rokok ilegal yang berada di pasaran. Alhamdulillah, bagi kalau terbuka silaturahmi kali Buendang kali Kasanapa bahwa untuk desa Tlogorejo dua program apabila dikonaturi kebijakan Buendang matur sangat supportipun Buendang apabila sangat terrealisasi. Itu harapan kula dengan pertemuan ini nanti ada petunjuk-petunjuk teknis yang berhubungan dengan cukai, maka badhe dipaparaken saking dinas koperasi dan UMKM dari Bea Cukai atau yang berkompeten di dalam sosialisasi kita. Untuk lebih teknisnya, maka jenengan dipun aturi gambaran sekaligus paparan yang hubungannya dengan DPHCHT. Untuk Kabupaten Grobogan cuma 8 desa ya. Untuk Cukai Tembakau sosialisasi ada 12 desa. Mengatakan yang sakit kalau sampai kalau sedikit banyak gambaran untuk yang hubungannya dengan Cukai Tembakau, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti dikemas dalam sosialisasi. Buatan repatipun, buat salehpun, buat nyuwun pangapunten ingkang kata-kata sekaligus dalam sosialisasi menika saya sebagai kepala desa dan sekaligus sebagai pemerintah desa Tlogorejo untuk sosialisasi hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Pembicara selanjutnya adalah dari Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistiowati. Beliau menyampaikan rokok ilegal yang marak di masyarakat seringkali menjadi alternatif karena harga yang lebih murah tanpa memandang legalitas yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk itu diharapkan sosialisasi ini menjadi pemahaman baru bagi masyarakat, terutama UKM-UKM yang menjual rokok di wilayah Kecamatan Tegawanu untuk tidak menjual, memakai, bahkan mengedarkan rokok ilegal. Sebagaimana kita ketahui bersama, cukai merupakan tuntutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Termasuk dalam hal ini adalah rokok. Kenaikan cukai yang sebanding, yang salah satunya disebabkan oleh rokok ilegal yang masih banyak beredar di tengah masyarakat. Rokok ilegal ini masih menjadi alternatif yang dipilih masyarakat karena harganya yang relatif murah, ya. Tanpa memandang legalitas produk, tentunya perlu kita luruskan demi kebaikan bersama. Tembakau atau DPHCHT yang diteruskan kepada masyarakat dengan prioritas penggunaan pada bidang kesehatan. Banyak penerimaan negara dari sumber-sumber cukai, maka semakin besar pula penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh daerah penghasil. Sebab daerah penghasil cukai dan tembakau itu menerima 2% dari hasil cukai. Jadi agar masyarakat paham dan mengetahui ciri-ciri rokok ilegal maupun legal. Masyarakat bisa ikut menikmati hasil cukai tembakau untuk kelangsungan pembangunan yang seimbang, ya, dan selalu berkesinambungan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan diharapkan bisa bermanfaat dan gambaran tentang mengenai rokok ilegal. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Kasan Anwar. Beliau menjelaskan pihaknya telah menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT sebesar 450 juta. Di mana dana tersebut diperuntukkan untuk 12 kecamatan yang mana di Kabupaten Grobogan sendiri ada 19 kecamatan sehingga belum mencakup semuanya. Namun meski demikian, rencananya Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan tetap akan menggelar 12 kali sosialisasi di 12 kecamatan tersebut.
Beliau berharap binaan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan memiliki pemahaman tentang rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat, agar tidak sembarangan untuk membeli bahkan mengedarkan rokok ilegal atau non-cukai tersebut. Karena hasil cukai sangat membantu dalam hal pembangunan, karena cukai akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Di antaranya untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, dan sosialisasi semacam ini. Pada hari ini kami berada di Desa Telogorjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam rangka melaksanakan sosialisasi peraturan ketentuan perundang-undangan tentang cukai. Alhamdulillah di tahun 2023 ini Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan mendapatkan kucuran dana dari bagi hasil cukai tembakau sebanyak 450 juta. Nah, ini kami peruntukkan untuk 12 kecamatan, yang mana Kabupaten Grobogan ada 19 kecamatan, jadi belum bisa menjangkau semua. Rencana kami ada 12 kali sosialisasi di 12 kecamatan tersebut. Kami berharap dengan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan cukai ini, binaan kami UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan di 12 kecamatan itu paham tentang rokok-rokok yang selama ini dijual atau dipergunakan oleh masyarakat, dikonsumsi masyarakat, supaya tidak sembarang untuk membeli atau mengedarkan rokok-rokok yang tidak legal atau non-cukai. Masalahnya cukai ini sangat membantu sekali di dalam hal pembangunan. Dari hasil cukai nanti akan dikembalikan juga ke masyarakat untuk membangun kesehatan masyarakat berupa rumah sakit, kemudian juga puskesmas, ada juga penanganan stunting dan juga pemahaman kepada masyarakat terutama pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Kami berharap untuk tahun-tahun berikutnya kami juga masih mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk memberi pemahaman kepada UMKM binaan kami di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan narasumber berikutnya yakni dari Bea Cukai Semarang. Bea Cukai Semarang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait ketentuan cukai. Nur Haini Hidayah selaku narasumber memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, persyaratan penerbitan NPP BKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai, hingga cara pengecekan keaslian pita cukai. Untuk mengetahui pita cukai yang asli jika dikenakan sinar UV, gambar fauna endemik, lambang negara Garuda Pancasila, dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Nah, ini ciri-ciri pita cukai tahun 2023. Sebenarnya tadi di video sudah lebih lengkap dan kalau video biasanya nyantol ya, ingat. Jadi desain pita cukai tahun 2023 itu fauna endemik Indonesia. Kalau tahun lalu itu flora endemik Indonesia, kalau tahun ini fauna endemik Indonesia. Itu Bapak Ibu ada gambar gajah, ada badak, ada singa, ada apa ini, tangkasing, bekantan, apa ya? Nah, ini desain untuk tahun 2023. Secara desain masih sama Bapak Ibu. Ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Dan di setiap pita cukai, mungkin Bapak Ibu ada bapak-bapak ini, ada yang merokok, boleh dilihat rokoknya ya. Di situ ada lambang negara Republik Indonesia. Ada gambarnya Garuda Pancasila, ya. Kemudian ada lambang Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada tarifnya, tarif cukainya per batang berapa. Kemudian ada angka tahun anggarannya, tahun 2023 kalau tahun ini, ya. Kemudian ada harga jual ecerannya. Harga jual eceran itu tadi tarifnya per batang berapa dikalikan jumlah batangnya berapa, itu jatuh di harga jual ecerannya, Ibu. Kemudian ada juga isi kemasan, ada tulisan Indonesia, cukai hasil tembakau,
ada jenisnya. Tadi di film ada nih kelihatan gede SKM, ada ya, sigaret ketek mesin Bu. Kemudian ada hologramnya. Nah, hologram itu yang biasanya warna terpasang Bu. Ketika digoyang-goyang itu nanti di hologram pita cukai yang asli itu ada gambar tameng dan ada tulisan BC bergerak-gerak. Kemudian ada lingkaran, di tengahnya itu ada gambar bintang. Okay. Kemudian ada juga personalisasi. Personalisasi itu biasanya singkatan dari nama perusahaan. Kalau SKT 2 miliar, kalau SKM 3 miliar itu. Kemudian untuk merah itu untuk golongan 3. Golongan 3 itu perusahaan yang memproduksi sampai maksimal 500 juta batang. Dan untuk pabrik golongan 3 ini hampir semuanya sigaret kretek tangan, tidak ada yang mesin, ya Bapak Ibu. Kemudian pita cukai warna hijau kalau dulu untuk tahun lalu untuk golongan 3, tahun ini untuk yang tanpa golongan. Tanpa golongan itu siapa? Tanpa golongan itu tadi liquidnya rel, kemudian tembakau iris, kemudian lobak menyan, cerutu. Nah itu pakai pita cukainya warna hijau. Kalau yang abu-abu itu untuk rokok impor, itu pita cukainya warna abu-abu. Selain itu, Nurhaini juga menjelaskan mengenai dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM. Perjalanan bisnis UMKM diuji dari kemampuan menerjemahkan ide, keuletan menjalankan bisnis, usaha yang tidak kenal menyerah, hingga kemudian beranjak menjadi sebuah proses produksi dan pemasaran. Pemerintah mencoba mendukung ide-ide segar UMKM dan membantu para pelaku UMKM menghadapi halangan di setiap tantangan. Seperti penyediaan instrumen ultramikro untuk UMKM yang membutuhkan modal. Selain itu, pemerintah juga melakukan kolaborasi antar instansi untuk turun tangan dalam membantu dan membimbing para pelaku UMKM. Untuk mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, Bea Cukai turut membantu pelaksanaan ekspor bersama LPEI dan instansi lainnya. Kami di Bea Cukai Semarang ini juga mengampu UMKM, Bapak Ibu. Tadi saya lihat di sini kan ada Dinas Koperasi UMKM. Okay. Nanti kalau dari Bapak Ibu ini ada UMKM yang mau naik kelas. Okay. Naik kelas itu dalam arti mau jualannya nggak sekedar di Gerobokan saja, mau meningkat ke level nasional atau level internasional, ekspor, boleh nanti hubungi kami untuk kami lakukan asistensi. Bagaimana sih caranya ngisi dokumen ekspor? Bagaimana sih caranya cari pembeli di luar negeri? Biar nggak kapusan ya Bapak Ibu. Kan banyak yang ngeluh ke kami itu sudah ngirim barang ke luar negeri, tapi sudah sampai sekian bulan tidak dibayar, alias pembelinya bodong. Jadi nanti kami bisa bantu fasilitasi kalau memang dari teman-teman Gerobokan ada yang produk selain UMKM yang jualan saja, mungkin ada yang punya produk, produk-produk furniture, kerajinan ataupun produk makanan. Nah, kebetulan kemarin bulan Maret itu kami memang waktu itu belum ketemu sama teman-teman di Pemda yang pas, jadi kebetulan waktu di bulan Maret itu kami sebenarnya sudah mengumumkan ke seluruh kabupaten kota di bawah kami. Bea Cukai Semarang itu membawahi ke kabupaten kota, Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Gerobokan, Demak, dan Kendal. Kami sudah umumkan mau ada pameran makanan di Jepang, tapi yang respon Sewu, baru Demak sama Kabupaten Semarang. Jadi ada beberapa UMKM dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, produknya kami bawa untuk ikut Food Expo di Jepang. Kami harapkan nanti ke depan dari Gerobokan kami bisa gayung bersambut, ya. Dalam kesempatannya, Nurhaini menghimbau para pelaku penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, dan rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau sales yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas dengan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Sosialisasi ketentuan cukai di Desa Telogorejo, Kecamatan Tegowanu,
sebenarnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atas peredaran rokok ilegal agar bisa menekan peredaran rokok ilegal seminimal mungkin. Diharapkan masyarakat itu bisa peduli. Masyarakat bisa peduli ketika masyarakat itu sudah teredukasi terkait ketentuan-ketentuan di bidang cukai, masyarakat sudah teredukasi terkait pita cukai yang resmi seperti apa, terkait ciri-ciri rokok ilegal seperti apa. Nah, ciri-ciri rokok ilegal yang wajib diketahui masyarakat itu ada 5. Yang pertama itu rokok polos, yaitu tidak ada pita cukainya sama sekali. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. 2 ini yang paling banyak beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu rokok dengan pita cukai bekas, rokok yang salah peruntukan, dan rokok yang salah personalisasi. Kenapa masyarakat harus tahu dan harus peduli? Karena sanksi atas pelanggaran tersebut itu sangat berat. Sanksinya sanksi pidana, yaitu 1 tahun sampai 5 tahun penjara, dan masih ditambah lagi sanksi pidana denda itu 2 kali sampai 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat jadi lebih cerdas, lebih pintar dalam memilih, terutama untuk teman-teman UMKM yang jual eceran rokok atau jadi distributor rokok, bisa menyampaikan ke tetangga atau masyarakat sekitar, karena modus-modus peredaran rokok ilegal sudah sangat banyak, termasuk juga mewaspadai pengusaha jasa titipan yang mungkin ikut mengedarkan rokok ilegal. Jadi kepedulian masyarakat sangat kami harapkan untuk ikut serta bisa menekan peredaran rokok ilegal. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007 Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang @beacukai_semarang. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Sehingga tidak hanya Bea Cukai yang gencar mengatasi peredaran rokok ilegal, akan tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut serta mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.
Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.